Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Jasindi dengan NIM 20050974 Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai review face recognition. Yaitu ada materi-materi pembahasan yang akan saya bahas. Materi pembahasan yang pertama yaitu definisi deteksi wajah. Yang kedua, implementasi visi komputer pada deteksi wajah. Yang ketiga, yaitu review face recognition. Lalu ada definisi deteksi wajah. Nah, pada definisi deteksi wajah atau face detection adalah langkah awal untuk melakukan identifikasi wajah apabila diberikan suatu citra yang berubah-ubah. Maka deteksi wajah akan menentukan apakah ada atau tidak ada wajah dalam citra tersebut. Dan jika ada, akan ditentukan lokasi dan luas dari citra wajahnya. Pendeteksian wajah adalah salah satu tahap awal yang berperan sangat penting sebelum dilakukan proses pengenalan wajah atau face recognition. Lalu ada bidang-bidang pemrosesan wajah. Yang pertama, pengenalan wajah. Yang kedua, ada autentikasi wajah atau face authentication. Yang ketiga ada lokalisasi wajah atau face localization. Yang keempat ada penjejakan atau pelacakan wajah. Yang kelima ada deteksi ekspresi wajah atau facial expression recognition. Lalu kita bahas untuk pengertian-pengertiannya. Nah, pada bidang yang pertama pengenalan wajah. Pengenalan wajah itu membandingkan citra wajah input dengan database wajah dan menemukan wajah yang paling cocok dengan citra input. Lalu yang kedua ada autentikasi wajah atau face authentication, memverifikasi keaslian atau kesamaan wajah dengan data wajah yang telah diinputkan sebelumnya. Yang ketiga ada lokalisasi wajah atau face localization, pendeteksian wajah namun dengan asumsi hanya ada satu wajah di dalam citra. Yang keempat ada penjejakan atau pelacakan wajah, memperkirakan posisi suatu wajah di dalam video secara real time. Lalu yang kelima, deteksi ekspresi wajah atau facial expression recognition untuk mengenali kondisi emosi manusia. Lalu pada pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menghalangi saat mendeteksi wajah. Yang pertama ada posisi wajah pada citra dapat berbeda-beda karena posisinya bisa tegak, miring, menoleh, atau dilihat dari samping. Yang kedua ada komponen-komponen pada wajah yang mungkin ada atau tidak, seperti kumis, jenggot, dan kacamata. Lalu yang ketiga ada ekspresi wajah, seperti tersenyum, tertawa, sedih, berbicara, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu terhalang oleh objek lain. Yang kelima, kondisi pengambilan citra seperti intensitas cahaya ruangan, arah sumber cahaya, dan karakteristik sensor dan lensa kamera. Yaitu pada pembahasan selanjutnya ada implementasi visi komputer deteksi wajah. Nah, implementasi visi komputer pada deteksi wajah ini memiliki metode yang dikatakan dengan template matching yang dianggap sebagai sebuah teknik dalam pengolahan citra digital untuk menemukan bagian-bagian terkecil dalam pencocokan gambar dengan template gambar yang telah ada. Template dalam konteks rekognisi, pola menunjuk pada konstruk internal jika cocok atau match dengan stimulus penginderaan pengantar pada rekognisi suatu objek. Lalu ada metode deteksi wajah pada visi komputer. Yang pertama ada knowledge atau metode ini biasanya hanya dapat bekerja dengan baik pada wajah frontal dan tegak dengan latar belakang sederhana. Yang kedua ada metode fitur invariant approach. Metode ini bertujuan untuk menemukan fitur-fitur dari wajah yang tetap eksis, meskipun terdapat variasi pose wajah, sudut pandang, dan kondisi cahaya. Lalu pada metode deteksi wajah yang kedua ada
appearance atau metode ini menggunakan teknik-teknik dari analisa statistik dan machine learning untuk menemukan karakteristik-karakteristik yang relevan dari wajah maupun non-wajah. Yang terakhir ada metode template matching, yaitu metode template ini dapat menunjukkan bahwa wajah manusia dibagi menjadi daerah kontur hidung, mulut, mata, dan wajah. Lalu ada proses penggunaan deteksi wajah. Ada beberapa proses pendeteksi wajah pengolahan citra untuk dapat mengenali citra yang ada dalam database sesuai dengan tujuan perancangan. Yang pertama ada citra wajah dan citra bukan wajah. Yang kedua ada citra wajah terdaftar dan tidak terdaftar. Yang ketiga ada citra wajah identik sama. Yang keempat ada citra wajah menggunakan aksesoris. Yang kelima ada pengenalan multi wajah. Lalu pembahasan selanjutnya ada istilah dalam deteksi wajah. Yang pertama ada true positif, yaitu wajah terdeteksi benar sebagai wajah. Yang kedua true negatif, wajah terdeteksi benar sebagai bukan wajah. Yang ketiga ada false positif, wajah tidak terdeteksi sebagai wajah. Yang keempat ada false negatif, bukan wajah terdeteksi wajah. Lalu pembahasan yang ketiga ada face recognition deteksi wajah. Definisi face recognition deteksi wajah. Face recognition adalah teknologi yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi wajah seseorang di berbagai kepentingan seperti pencarian orang hilang, verifikasi pelanggan di bank, pemeriksaan catatan pasien di rumah sakit, dan kehadiran di kantor. Teknologi ini memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan password dan PIN karena sifat dari wajah yang personal. Face recognition ini memiliki tingkat akurasi yang nyaris sempurna, yaitu 99,97%. Namun, ada beberapa faktor yang membuat tingkat akurasi teknologi menurun, dan bahkan salah mengidentifikasi orang. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi menurun. Yang pertama yaitu pemakaian aksesoris, yang kedua posisi atau angle saat pengambilan gambar, yang ketiga ada kondisi bebas atau tidak siap untuk dipotret, yang keempat yaitu faktor umur. Lalu ada cara kerja face recognition. Yang pertama, face recognition mendeteksi wajah. Dalam tahap face recognition mendeteksi wajah ini, arahkan wajah lurus ke depan menghadap kamera agar seluruh bagian dari wajah terdeteksi. Yang kedua, analisis struktur wajah, yaitu berguna untuk membedakan identitas bentuk wajah dengan orang lain, sehingga hanya pemilik yang bisa mengakses data. Yang ketiga, ada mengubah gambar wajah menjadi face print. Data face print terdiri dari berbagai kode numerik yang membedakan semua wajah yang terekam dalam sistem. Yang keempat, ada mengidentifikasi face print. Di dalam setiap device, sistem ini telah merekam ratusan bahkan ribuan data face print yang terekam dalam database. Lalu ada kegunaan face recognition. Yang pertama ada sistem keamanan smartphone, yaitu yang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya serangan hacker dari oknum tidak bertanggung jawab, yaitu dengan cara cukup arahkan wajah ke sensor kamera dan smartphone pun akan terbuka. Lalu yang cara kerja kedua, face recognition dalam mobil banking. Sebagai tindakan upgrade sistem keamanan dari aplikasi tersebut agar akun rekening nasabah tetap terjaga aman dari adanya pembobolan. Lalu kegunaan face recognition yang ketiga yaitu sistem absensi. Teknologi canggih ini juga bisa sebagai sistem absensi. Jadi setiap karyawan akan dilakukan perekaman identitas wajah yang disimpan dalam database. Lalu di kepolisian, teknologi ini pertama kali diciptakan untuk membantu badan intelijen dalam menangkap penjahat. Dengan adanya CCTV, polisi dapat mendeteksi wajah buronan yang terekam dalam database. Lalu ada kelebihan face recognition. Yang pertama, mudah dan praktis. Yang kedua, tingkat akurasi data yang tinggi. Yang ketiga, sulit diduplikasikan atau dipalsukan. Yang keempat, terhubung dengan database yang solid. Yang kelima, proses touchless. Yang keenam, fleksibilitas penerapan dalam berbagai industri. Lalu pada pengertian-pengertiannya,
Nah, di sini pengertian dalam kelebihan face recognition. Yang pertama ada mudah dan praktis. Jadi jika dahulu seorang user atau pengguna harus mengingat kombinasi username dan password, sekarang pengguna tinggal berdiri di depan mesin pemindai dan akses akan dengan mudah diberikan ketika data terverifikasi. Lalu yang kedua, kelebihan dari face recognition yaitu tingkat akurasi data yang tinggi. Menggunakan database profil wajah dan dianalisis sebagai rangkaian kode dalam sistem, akurasi data yang disimpan sangat tinggi. Nah, kesalahan akan berada pada titik minimal pada bidang pencocokan dan verifikasi data. Bahkan pada orang-orang yang memiliki kemiripan profil atau bentuk wajah yang sama, perbedaan akan tetap dapat diidentifikasi dengan baik. Lalu kelebihan face recognition yang ketiga yaitu sulit diduplikasikan atau dipalsukan. Dengan berulang kali mengekstrak data profil wajah sehingga sistem dapat mengidentifikasi dengan identik, pengguna dan aksesnya akan sulit diduplikasikan. Lalu yang keempat terhubung dengan database yang solid. Sistem ini akan terhubung dengan database yang solid seperti milik pemerintah. Hal ini tentunya dilakukan secara legal atau sah untuk meningkatkan akurasi data yang diverifikasi serta melindungi akses yang dimiliki pengguna. Yang kelima, kelebihannya proses touchless. Fitur ini memungkinkan permintaan akses dilakukan secara touchless atau bebas sentuh. Hanya memerlukan pemindaian citra wajah secara mudah tanpa menyentuh perangkat apapun. Yang keenam, ada fleksibilitas penerapan dalam berbagai industri. Nah, penerapan face recognition ini dapat digunakan di berbagai jenis industri, mulai dari perbankan, fintech, aplikasi smartphone, kesehatan pariwisata, pertambangan, pengelolaan bisnis, dan lain sebagainya. Lalu kita ke pembahasan kekurangan face recognition. Kekurangan face recognition di sini ada 3. Yang pertama, ancaman terhadap privasi pribadi dan masyarakat. Yang kedua, melanggar kebebasan pribadi. Yang ketiga, membuka peluang dan kejahatan lainnya. Untuk definisinya sendiri, kekurangan dari face recognition yang pertama, ancaman terhadap privasi pribadi dan masyarakat. Maksudnya, ancaman ini merupakan ketakutan akan tersebarnya privasi data-data yang telah terekam. Lalu kekurangan yang kedua dapat melanggar kebebasan pribadi. Direkam dan dipindai oleh teknologi Face ID dapat membuat seseorang seperti selalu diawasi perilakunya. Lalu kekurangan yang ketiga membuka peluang dan kejahatan lainnya. Oknum tidak bertanggung jawab. Ini akan mengumpulkan informasi banyak orang sehingga dapat mengambil kartu kredit dan utang lainnya atau membuka rekening bank atas nama identitas korban. Selain penipuan, ada juga kasus pelecehan atau mengunit korban yang menggunakan teknologi pengenalan wajah di tempat umum. Lalu pengembangannya, yang pertama diharapkan ke depannya lebih memperhatikan lagi data pribadi agar ada jaminan tidak akan menyebarkan atau menyalahgunakan aset foto yang dimiliki. Yang kedua, adanya pemerintah yang mengatur dalam regulasi yang bisa menata penyimpanan data pada face recognition. Yang ketiga, diharapkan dikembangkan lagi penggunaan face recognition, terutama untuk faktor yang membuat akurasi menurun. Nah, kesimpulannya, implementasi fisik komputer pada deteksi wajah hingga saat ini masih berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama face recognition. Face recognition adalah teknologi yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi wajah seseorang untuk berbagai kepentingan. Face recognition merupakan teknologi yang masih populer dan digunakan hingga saat ini oleh masyarakat. Cara kerja face recognition juga terbilang mudah yang bisa dipahami oleh semua pengguna. Face recognition ini memiliki banyak kegunaan dan kelebihan, tetapi setiap ada kelebihan sudah dipastikan terdapat kekurangan. Ya, walaupun terdapat kekurangan tersebut, tidak menurunkan kepopuleran face recognition dikarenakan pemakaian yang mudah dan praktis serta akurat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.